Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Alex Denny, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN. Selamat datang Pak Alex ya, di acara kami. Kemudian juga tentunya Bapak Ibu panelis serta Bapak Ibu para undangan yang sejak tadi pagi sudah mengikuti acara ini. Pak Alex Denny, kami atas nama PQM Konsultan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di acara hari ini. Kami tadi pagi sudah memulai Pak dengan sharing dari beberapa narasumber yang luar biasa. Di antaranya adalah Bapak Insinyur Nanang Teguh dari PT Petrokimia Gresik Pak. Kemudian Bapak Irfan Saud Martua Pasaribu dari PT Wahana Duta Jaya Rucika. Kemudian dari Bapak Beni Hasnudin dari PT Jabesmen. Dan masih ada 6 perusahaan lagi Pak yang akan sharing di sesi siang ini yang luar biasa. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita dengarkan paparan dari keynote kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Alex Denny. Kepada Bapak Dr. Alex Denny, kami persilakan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Yuwono. Kawan-kawan yang hadir di acara gatheringnya PQM ini, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya cek dulu apakah screen saya sudah kelihatan ya di sana. Lihat Bapak. Lihat Pak. Oke, baik. Terima kasih. Senang sekali diundang setelah sekian lama saya nggak berhubungan dengan teman-teman di PQM. Tampaknya klien base-nya makin banyak ini Pak Yuwono. Selamat, sukses. Mudah-mudahan makin bisa memberikan nilai tambah buat bangsa ini. Saya senang sekali setiap kali diundang untuk acara-acara seperti ini karena ini kesempatan untuk kita juga sharing tentang apa yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan di Kementerian BUMN dan BUMN agar kita dapat feedback juga, dapat masukan, dan dapat support dari teman-teman semua. Karena urusan BUMN tidak bisa diselesaikan hanya oleh orang-orang BUMN. Ini butuh dukungan, butuh komitmen segenap stakeholders agar kita bisa melakukan langkah-langkah yang makin lama makin dipercepat. Jadi saya menggarisbawahi kata-kata dipercepat dalam konteks transformasi karena kalau tidak terjadi akselerasi biasanya transformasi itu keburu melempem. Jadi menggelindingkan transformasi itu saya selalu analogikan seperti menggelindingkan bola salju. Kalau dia tidak terjadi accelerated, kecepatan mencairnya lebih tinggi daripada kecepatan menggelindingnya. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga seringkali terjadi transformasi itu harus diulang lagi kick off-nya oleh leader-leader baru yang datang ke setiap organisasi. Jadi biasanya menggelindingnya kick off-nya cepat, tapi kemudian tidak terjadi akselerasi, kemudian dia mencair dan butuh effort lagi, butuh energi lagi untuk menggelindingkannya. Nah, saya ingin sedikit saja, ini pasti sudah dibahas banyak tentang global trend, ya, mengingatkan kembali saja bahwa tren global tidak pernah bisa kita bendung, tetapi kita bisa antisipasi dan perlu kita siapkan diri kita untuk menghadapinya. Kalau kita bicara VUCA, pasti sudah banyak didiskusikan oleh kawan-kawan. Dunianya makin lama makin volatile, berarti rate of change-nya makin tinggi, makin uncertain. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan dari sekarang. Apakah vaksin akan sukses? Apakah Desember itu akan ada? Apakah kemudian dengan adanya vaksin, perilaku masyarakat akan kembali seperti dahulu atau new normal itu betul-betul terjadi atau tidak, kita nggak pernah bisa tahu. Dunianya makin kompleks dan makin ambigu, ini pasti sudah banyak kita diskusikan. Kompetisi semakin tidak kelihatan bentuknya, karena itu bisnis challenge-nya makin lama makin berat. Dulu mungkin kalau kita bicara airline, kompetitornya ya sesama airline. Tidak pernah berpikir airline berkompetisi dengan pelayaran, karena segmennya seolah-olah itu berbeda sekali. Tetapi faktanya sekarang, kargo, penumpang, airline, dan pelayaran itu ternyata beririsan dan saling
bersaing untuk mendapatkannya. Tidak pernah berpikir bahkan airline bersaing dengan perusahaan jalan tol, karena sekarang tol tersambung dari Jakarta ujung sampai ke timur Pulau Jawa. Jadi dengan melewati Trans Jawa, mungkin Bapak Ibu hanya butuh 6 jam ke Semarang, which is mungkin waktu yang juga hampir sama dibutuhkan kalau kawan-kawan tinggalnya di Bekasi, mau ke Semarang, lewat bandara dalam kondisi macet, ya mungkin 2 jam juga sampai bandara, 1,5 jam di bandara nunggunya karena harus PCR dan lain-lain. Kemudian belum lagi kalau kita bicara adanya delay di runway, kemudian terbang 1 jam dan setengah jam atau 1 jam lagi dari bandara ke kota Semarang. Jadi total-total waktunya mirip dengan kalau dari Bekasi langsung masuk tol Trans Jawa, ketemunya di Semarang mungkin 5,5 jam juga. Dan bahkan lebih dahsyat lagi, kalau ke Semarang hanya untuk urusan meeting, ketemu klien secara fisik, barangkali Zoom meeting ini sudah menjadi kompetitornya airline, karena orang tidak jadi pergi ke Semarang, karena dengan membuka Zoom secara virtual kemudian sampai di Semarang. Ini adalah fenomena-fenomena yang sering kali kita diskusikan, dan di dalam dunia yang seperti ini, bisnis menang, kalah itu katanya datang begitu cepat. Winning or losing itu datangnya cepat sekali. Kita lihat bagaimana Nokia tumbang dalam beberapa tahun terakhir, dan kita lihat lagi bagaimana mereka mencoba bangkit di hari-hari terakhir ini. Kita lihat Nokia launching sebuah handphone dengan model jadul tetapi lebih smart dibandingkan handphone yang sebelumnya. BlackBerry tumbang, dan pada saat yang sama beberapa bisnis model baru lahir. Ada perusahaan media terbesar tidak punya konten, tidak pernah terpikir sebelumnya. Yang namanya perusahaan media itu core-nya adalah konten, tetapi ya Facebook menjadi perusahaan media paling populer di dunia dan tidak punya konten. Tidak pernah berpikir sebelumnya ada perusahaan akomodasi terbesar tidak punya properti, karena core dari akomodasi itu adalah properti. Ya, kita lihat Airbnb, kita lihat Uber, perusahaan transportasi terbesar tidak punya kendaraan, Alibaba Group, perusahaan retailer terbesar tidak punya inventory dan lain-lain. Kita juga bisa lihat fenomena bagaimana 10 tahun terakhir terjadi shifting di top 10 market cap global. Yang tadinya hanya 2 perusahaan berbasis teknologi masuk ke sana, sekarang hanya 2 perusahaan yang tidak berbasis teknologi bertengger di top 10 market cap global itu. Dan ini tentu didorong oleh revolusi teknologi atau revolusi industri 4.0 yang sering juga kita diskusikan, di mana proses-proses yang tadinya rigid dipaksa lebih agile, yang tadinya manual dipaksa lebih otomatis, yang tadinya standardized produknya dipaksa lebih personalized dan lain-lain. Dan yang kita takutkan adalah dari tren global ini adalah diperkirakan ada sekitar 75 juta job yang akan hilang. Ya, tentu saja kita, kalau kita lihat BUMN, mungkin juga perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia, barangkali job-job dengan karakteristik ini banyak di kita. Ya, yang kategorinya rutin, transaksional, kemudian administratif, ya, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mudah sekali digantikan oleh teknologi. Tetapi kita juga tahu teknologi membuka peluang, ya, bahkan jumlah job yang diperkirakan akan lahir jauh lebih banyak dibandingkan yang akan hilang. Tetapi tentu saja job-job baru ini membutuhkan skills yang baru, membutuhkan knowledge yang baru, membutuhkan behavior baru, agar kita sukses menghadapi fenomena-fenomena di dunia yang baru juga. Dan COVID-19 sudah menyalakan wake up call-nya, ya, sudah menarik pelatuk bahwa masa depan yang kita perkirakan akan terjadi 5-10 tahun ke depan, beberapa di antaranya dipaksa terjadi hari ini oleh COVID-19. Kita memperkirakan 5-7-10 tahun ke depan, makin banyak orang yang akan bekerja dari rumah, makin banyak orang bekerja secara fleksibel dan mobile. Tetapi oleh COVID-19, hari ini kita dipaksa bekerja dari rumah, WFA, lebih mobile, lebih remote based dan lain-lain. So, masa depan itu terjadi lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Nah, itu adalah tren-tren global yang mesti kita sikapi, kita mesti bersiap diri menghadapinya, tidak terkecuali BUMN. Sekarang bagaimana dengan domestik? Kita punya opportunity yang luar biasa. Bangsa ini adalah bangsa yang diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa luar biasa besar, ya.
kita punya segala sumber daya alam, mulai dari minyak, gas, tembaga, batu bara, ya, emas, segala rupa, nikel, dan bukan itu saja, ya, hasil hutan, hasil perkebunan, hasil ikan kita, ya, laut kita, semuanya itu adalah anugerah. Karena itu hampir semua analis memperkirakan di 2050 kita akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Ini tentu opportunity yang luar biasa, dan bukan hanya ekonominya besar, tetapi ekonomi digitalnya juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ya, bisa 4 kali lebih besar dari negara tetangga kita. Dan kita bisa melihat fenomenanya. Satu orang penduduk Indonesia rata-rata memiliki mungkin handphone lebih dari 1. Jadi jumlah handphone yang terdaftar itu lebih banyak dari jumlah penduduk yang eligible untuk memegang handphone, ya, kecuali bayi atau. Nah, tidak berhenti di situ. Yang Maha Kuasa kasih lagi bonus berupa bonus demografi, di mana penduduk yang berpotensi menghasilkan income jauh lebih banyak daripada dependent citizen seperti balita dan manula. Dan dalam 10 tahun ke depan, angkatan kerja kita ini 70%-nya akan didominasi oleh millennials. Kenapa millennials perlu kita sorot? Karena mereka adalah digital native. Dunianya sudah menjadi dunia yang digital, dan kita punya bahan baku, kita punya resources, kita punya capital berupa millennials yang notabene adalah digital native. Jadi ini adalah potensi yang luar biasa yang mestinya kita sikapi dengan bijak. Persoalannya tentu masih ada, kita masih punya PR di pengangguran. Tahun lalu pengangguran kita masih di sekitar 5,28%. Mungkin tahun ini dengan adanya pandemik naik sekitar 2,2 sampai 3%, ya, hal yang lumrah. Amerika karena COVID saja naik penganggurannya sampai ke angka 13 sampai 14%. Nah, dilemanya adalah kita masih punya pengangguran, tetapi talentnya mulai sulit didapatkan, mulai shortage, ya. BCG research-nya menunjukkan tahun ini sekitar 5 sampai 20% shortage talent di entry level. Artinya apa? Orangnya banyak, nyari orang udah mulai susah. Itu bahasa sederhananya. Dan dilema ini tentu harus kita sikapi, karena apa? Karena negara tetangganya lebih kompetitif dibanding kita. Tetangga terdekat kita, Singapura, Global Competitiveness Index-nya peringkat 150 dari 100-an lebih negara yang disurvei. Artinya apa? Artinya Global Competitiveness adalah agregasi dari competitiveness yang tentu juga ditentukan oleh talent-talentnya. Dan kebetulan memang talent rank Singapura, Malaysia jauh di atas talent rank Indonesia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ekonomi kita besar, kuenya besar. Negaranya terbuka karena globalisasi. Tetangganya lebih kuat. Jadi kalau saya suka menganalogikan, kita punya kebun, kebunnya luas, dan berbuah semua, rambutan, duren, manggis, mangga, dan lain-lainnya berbuah. Kita tempatkan penjaga-penjaga. Tetapi, ya, orang-orang yang di luar, yang mau masuk ke kebunnya kita, lebih tinggi ilmu silatnya daripada yang jagain kebun kita. Jadi, udah hampir pasti kebun kita akan diambil, ya, dibawa keluar, atau diambil, dimakan di dalam bersama-sama dengan kita, tetapi yang mereka makan lebih banyak dari yang kita makan, karena mereka lebih jagoan dari kita. Itu kira-kira ilustrasinya. Nah, karena itu sudah sepantasnya kita semua, tidak hanya BUMN, saya kira swasta juga harus mendukung prioritas yang sudah ditetapkan oleh Presiden dalam 5 tahun ke depan. Ayo bersama-sama kita berlomba-lomba mempercepat pengembangan SDM kita menuju era teknologi dan informasi. Dan dalam konteks BUMN, ini pula lah yang kemudian dijadikan dasar oleh Pak Menteri, Pak Erick Thohir, dalam menetapkan prioritas Kementerian BUMN dalam 5 tahun ke depan. Bisnis model harus kita bongkar, karena bisnis model yang konvensional tidak lagi bisa menjawab tantangan-tantangan di era yang serba cepat berubah seperti sekarang ini. Teknologi leadership harus kita bangun. Kenapa? Kita tidak ingin hanya menjadi pasar teknologi. Kita tentu ingin bangsa kita menjadi teknologi, jadi pemain teknologi. Investasi kita khususnya di BUMN barangkali selama berpuluh-puluh tahun itu agak kurang optimal memberikan return. Dari 108 BUMN, lebih dari 300 anak, lebih dari 300 cucu BUMN, itu ternyata
hanya sekitar 15% saja atau 15 BUMN saja yang memberikan kontribusi laba yang signifikan kepada negara. Dan itu pun terkonsentrasi di 3 sektor utama, banking, telco, oil and gas. Jadi bisa dibayangkan, BUMN kita yang tadinya adalah pionir-pionir di industrinya, tetapi barangkali karena investasinya, pakai bahasa jalanan agak keleleran begitu, ya, makin lama makin jauh dari core bisnisnya. Nah, akhirnya apa? Return-nya menjadi tidak optimal. Karena itu Pak Menteri menyatakan saatnya BUMN kembali ke core bisnisnya. Hal-hal yang kemudian anak-anak perusahaan yang jauh sebaiknya kita streamline, sebaiknya kita serahkan berkolaborasi dengan swasta dan lain-lain. Jadi ini adalah komitmen untuk memastikan setiap investasi yang kita keluarkan itu memberikan return yang optimal. Dan tentu saja the man behind the gun-nya adalah talent. Karena itu unleashing potensial, unleashing talent menjadi agenda utama di antara 5 agenda lainnya. Nah, Pak Menteri sering mengatakan apapun yang kita lakukan terkait dengan business model, teknologi, investasi, talent, pada akhirnya BUMN haruslah memberikan economic dan social value untuk Indonesia. Tidak ada artinya itu semua kita lakukan kalau kita tidak memberikan economic dan social value untuk Indonesia. Jadi ultimate goal dari semua yang kita lakukan itu adalah memastikan BUMN itu memberikan nilai tambah secara ekonomi atau secara sosial untuk Indonesia. Nah, ini adalah prioritas Kementerian BUMN yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri tepat setahun yang lalu. Jadi hari ini Pak Menteri Erick Thohir 1 tahun diangkat menjadi menteri dan ini adalah priority dan ini pula lah yang kami lakukan. Dan 6 bulan yang lalu saya kemudian diminta membantu untuk mengisi posisi Deputi SDM Teknologi dan Informasi yang untuk pertama kalinya ada di Kementerian BUMN. Jadi sebelumnya memang kita tidak cukup serius berarti menempatkan SDM sebagai sebuah priority. Karena itu baru tahun ini Pak Menteri membuat organisasi yang menunjukkan bahwa SDM menjadi sebuah priority yang harusnya kita kerjakan secara lebih baik. Nah, apa yang kami lakukan di dalam konteks melakukan transformasi human capital yang dipercepat tadi? Pertama, tujuannya dulu. Transformasi human capital di BUMN tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing BUMN untuk menjadi pemain global, tetapi kami juga diminta oleh Pak Menteri untuk menjadikan BUMN sebagai pabrik talenta yang bisa diekspor ke lembaga lain, ke swasta, dan lain-lain. Nah, ini tentu tidak mudah. Dan bahkan kadang-kadang sebelum bisa menjadi eksporter talent, kadang-kadang kita mesti import dulu dari swasta, dari lembaga lain, dari diaspora kita yang ada di luar, kita panggil dulu untuk masuk, untuk bersama-sama membangun dan mempercepat terjadinya transformasi. Sehingga kita berharapkan dalam 3, 4, 5, 6 tahun ke depan, BUMN mulai juga mengekspor talent. Walaupun selama ini sudah dilakukan, tetapi barangkali sporadik dan mungkin jumlahnya tidak terlalu masif. Nah, apa yang dilakukan untuk melakukan akselerasi ini? Pertama, kalau kawan-kawan lihat sebelumnya, BUMN kita itu mengelola dirinya sebagai sebuah stand-alone institution. Berdiri sendiri. Telkom berdiri sendiri, Pertamina sendiri, Bank Mandiri sendiri, BNI sendiri, dan seterusnya. Dan kemudian mereka membangun sendiri capability-nya, membuat training center sendiri, membuat sistem SDM sendiri, bahkan invest di teknologi sendiri-sendiri. Dan ini ternyata hasilnya beberapa BUMN kita maju dan maju sekali ke depan. Ada yang sudah masuk ke dalam Forbes 2000, ada yang masuk ke Fortune 500, tetapi banyak BUMN ketinggalan dan ketinggalannya juga jauh sekali di belakang. Karena itu discrepancies atau disparitas yang terlalu besar ini tentu harus kita akselerasi, ya, mengurangi gap-nya. Caranya bagaimana? Dalam konteks bisnis, sekarang Kementerian BUMN melakukan konsolidasi bisnis dalam bentuk subholding atau cluster-cluster. Jadi dengan adanya subholding atau cluster, diharapkan BUMN ini semakin akrab melakukan kolaborasi dan melakukan sinergi untuk memberikan nilai tambah. Sehingga double investment yang tadinya dilakukan sendiri-sendiri dapat mulai diminimalkan. Nah, itu dalam konteks bisnis. Dan ini adalah domainnya wakil menteri. Kita punya 2 wakil menteri. 2 wakil menteri inilah yang pegang portofolio bisnis. Masing-masing ada 6 cluster. Jadi, cluster bisnis ini kemudian diharapkan betul-betul bisa meng-create value added yang lebih besar, termasuk dalam konteks transformasi ekonomi untuk turun ke downstream dan lain-lain. Selama ini kita barangkali berhenti di upstream.
ya jualan barang mentah, jualan barang tambang, jualan kebun juga mungkin sebatas CPO dan lain-lain. Nah ini tentu nilai tambahnya harus lebih banyak kita hasilkan dan diharapkan melalui konsolidasi subholding atau cluster ini itu bisa dilakukan lebih cepat. Bagaimana dengan konteks human capital? Selama ini dalam konteks human capital, Kementerian BUMN itu berperan sebagai active shareholder. Jadi active shareholder biasanya hanya memberikan aspirasi pemegang saham setiap tahun sebelum RUPS. Nah sekarang kita merubah peran kita dari sekedar active shareholder menjadi strategic architect. Jadi Kementerian BUMN dalam konteks human capital sekarang berperan sebagai strategic architect. Kita desain arsitekturnya, kemudian kita deploy ya agar terjadi akselerasi, implementasi atau rollout terhadap BUMN atau cluster-cluster BUMN. Nah, dalam hal inilah ada 7 elemen arsitektur human capital yang sedang dan akan kami persiapkan untuk dideploy secara bertahap ke setiap BUMN atau cluster BUMN. Yang pertama adalah shared values atau core value. Kawan-kawan bisa bayangkan, selama ini setiap BUMN kita punya core value sendiri-sendiri. Bayangkan 108 BUMN, ya lebih dari 300 anak, lebih dari 300 cucu. Masing-masing bahkan antara induk dan anaknya punya core value yang berbeda-beda. Bayangkan berapa ongkos yang kita keluarkan untuk mendevelop 108 core value. 108 kali proses konsultansinya, 108 banners yang berbeda, 108 metode internalisasi yang berbeda-beda. Dan kalau talent kita pindah dari satu BUMN ke BUMN yang lain, dia harus menyesuaikan lagi kulturnya dengan BUMN itu karena core value-nya berbeda. Jadi ini untuk pertama kalinya saya kira milestone sudah ditetapkan oleh Pak Menteri 1 Juli yang lalu, seluruh BUMN itu core value-nya hanya satu. Ya, itulah yang kita kick off sebagai akhlak. Yang merupakan akronim dari amanah, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Jadi ini pertama kalinya ada momentum, ada milestone penting di mana seluruh BUMN berikut anak, cucu, dan perusahaan terafiliasinya mulai memiliki core value yang sama. Sehingga ini kita harapkan menjadi akar budaya yang kokoh dalam jangka panjang. Nah selama ini barangkali bukan rahasia umum, kalau ada direksi baru, kecenderungannya kadang-kadang membuat core value yang baru, merubah yang lama, dan lain-lain. Ini mudah-mudahan, kalau ini sudah menjadi core value yang sama untuk seluruh BUMN, merubahnya tidak sesederhana itu lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa menanam dalam jangka panjang. Karena menanam budaya atau membangun budaya perusahaan itu bukan seperti membalik telapak tangan ya. Mungkin 3-4 tahun pertama kita belum lihat hasilnya, tetapi sebetulnya akarnya mulai tumbuh, dan kemudian pada saatnya nanti tahun keempat, tahun kelima, dia mulai kelihatan dalam bentuk yang lebih visible. Yang kedua adalah employer branding. Talent seperti apa sih yang kita mau invite ke BUMN? Apa yang kita expect dari mereka? Dan apa yang kita janjikan ke mereka? Dan ternyata ada benang merah juga yang sama antara talent yang bergabung dengan Pertamina, Telkom, Bank Mandiri, Sukovindo, Jasa Marga, dan lain-lain. Ada benang merah yang sama. Benang merah yang sama adalah orang yang masuk ke BUMN ternyata orang-orang yang menempatkan learning sebagai top priority. Jadi mereka mencari ruang untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karir. Karena mereka melihat BUMN ini perusahaan besar, ya, grupnya besar sekali. Jadi mereka berharap karir itu menjadi lebih mobile, ya, lebih terbuka kesempatan berkarir. Dan yang ketiga yang menarik, yang membedakan talent yang bergabung dengan BUMN dengan yang bergabung ke swasta atau perusahaan asing adalah mereka merasa BUMN, bekerja di BUMN berarti berkontribusi secara langsung untuk merah putih. Nah, benang merah inilah yang kemudian kita jadikan employer branding, baru saja di launching 1 bulan yang lalu, bahwa BUMN adalah the place ya to learn, growth, and contribute to Indonesia. Jadi BUMN adalah tempat kita belajar, tumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dan pada saat yang sama, kita juga sampaikan ekspektasi dari BUMN terhadap talent yang bergabung ke BUMN. Yang ketiga yang juga sudah kita launch adalah talent dan succession management. Bayangkan 108 BUMN tadinya punya sistem talent management yang berbeda-beda. Mendefinisikan talentnya juga berbeda-beda. Di sana disebut high potential, di sana disebut star, di sana disebut promotable, di sana disebut berbeda-beda. Proses nominasinya berbeda-beda. Talent komitenya, governance-nya berbeda-beda. Jadi sejak
April yang lalu, jadi sebulan saya dilantik, itu kita sudah launching konsep talent dan succession management untuk BOD dan BOD minus one yang seragam untuk seluruh BUMN. Jadi sekarang seluruh BUMN sudah punya talent committee yang sifatnya multi layers. Jadi mulai dari direksi, ya, di komisaris sudah ada juga organ komite nominasi dan remunerasi. Di Kementerian BUMN sudah ada lagi organ succession committee dan lain-lain. Nah, ini adalah 3 quick wins yang memang kita ingin deliver di tahun ini, dan alhamdulillah 3-3-nya sudah di-deliver. Yang keempat adalah learning. Bayangkan Bapak Ibu, selama ini setiap BUMN sendiri-sendiri membangun learning center, invest di capex, di gedung, dan segala macam. Bahkan industri yang sama saja itu membuat hal yang sama, ya. Misalnya bank, sesama bank, BNI, Bank Mandiri, BRI, bikin learning center dengan kurikulum yang sendiri-sendiri, ya, padahal industrinya sama, dan kemudian bahkan konsultan yang membantunya juga kadang-kadang sama. Nah, ini kita akan leverage learning center corporate university ini, role-nya akan kita enhance, bukan hanya untuk learning enabler, tetapi kita berharap juga nanti akan menjadi enabler untuk research, enabler untuk innovations dan development. Jadi ini kan kita buat by cluster. Jadi kita akan punya center of excellence by cluster. Ada 12 cluster, maka kita akan punya 12 center of excellence, plus mungkin ada hub khusus untuk digital dan leadership. Karena digital dan leadership kita expect itu dibutuhkan oleh 12 cluster yang ada. Jadi barangkali kita akan punya nanti mining institute, energy institute, pangan, ya, food institute dan lain-lain, ya, termasuk farmasi dan seterusnya. Nah, on top of itu kita akan punya hub yang namanya digital dan leadership. Jadi ini adalah enhancement dari learning center corporate university yang perannya akan kita dorong juga untuk research dan innovation. Dan dalam arahan pemegang saham tahun 2021 nanti RKP, kami akan dorong agar ada juga politik budget untuk research and development. Yang kelima adalah reward dan performance. Bayangkan setiap company punya sistem performance management sendiri yang berbeda-beda. Jadi kriteria yang disebut perform di sebuah BUMN dengan BUMN lain berbeda-beda. Ya, apa yang menjadi acuan kinerjanya berbeda-beda. Ada yang pakai force rank, ada yang tidak. Ada yang pakai 360 degree, ada yang tidak. Bagaimana kita bisa mengcompare talent kita kalau sistemnya berbeda-beda. Karena itu kami sedang menyiapkan desain arsitektur performance management yang mungkin tahun depan kita bisa roll out untuk dijadikan generic template bagi kawan-kawan di BUMN. Reward system. Saat ini kita menghadapi kenyataan bahwa BUMN-BUMN kita yang kaya itu total reward-nya betul-betul sudah sangat baik. Tetapi banyak sekali BUMN kita yang ketinggalan di belakang. Karena itu sudah saatnya kita berani bermimpi one day, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, no matter how long, tetapi kita sudah harus berani bermimpi bahwa one day total reward karyawan BUMN itu kalau bisa juga harmonize antara satu BUMN dengan BUMN lain di dalam cluster atau antar cluster. Sehingga kalau kita melakukan talent mobility, cross mobility antar cluster, itu tidak terlalu jomplang total annual net income-nya. Jadi ini juga kita akan canangkan, tetapi kami tahu persis urusan reward ini tidak sesederhana itu. Tetapi kita punya belief bahwa kalau BUMN-nya dikonsolidate dan makin lama makin sehat dan makin kaya juga, maka kemampuan mereka untuk mendeliver total reward yang semakin baik tentu juga akan ada. Jadi ini adalah PR yang paling sulit menurut saya nanti, harmonisasi total reward ini. Karena itu kita tidak terlalu buru-buru di sana, tetapi kita mulai standarkan arsitekturnya. Fixed income, variable income, itu kira-kira seperti apa desainnya, portofolionya, dan lain-lain, ya, pay mix-nya. Mungkin kita akan mulai lakukan alignment dalam 2, 3, 4, 5 tahun ke depan. Yang keenam adalah teknologi. Kawan-kawan bayangkan, setiap BUMN kita punya platform teknologi yang berbeda-beda untuk human capital. Ya, ada yang pakai buatan Jerman, ada yang pakai buatan Amerika, ada yang bikin sendiri, ada yang pakai lokal. Persoalannya bukan hanya berbeda-beda platform. Kalau platformnya berbeda-beda, kita kesulitan dalam melakukan data analitik. Kita kesulitan di dalam membuat policy, ya, data-driven policy, data-driven decision making. Nah, ini tentu harus kita terobos juga. Kita bermimpi BUMN punya satu ekosistem platform digital
di mana seluruh informasi tentang karyawan BUMN, anak BUMN, cucu BUMN, affiliated company-nya ada di situ. Karena kalau ada di situ, mudah-mudahan datanya tersedia, analitiknya bisa kita lakukan untuk pengambilan keputusan atau policy making agar lebih efektif. Saya kira itu 7 elemen arsitektur yang sudah, sedang, dan akan kita bangun. Tentu kami tidak sendirian, walaupun judulnya Kementerian BUMN adalah Strategic Architect, tetapi dalam membangun semuanya ini, mulai dari shared value, employer branding, dan lain-lain, kami melibatkan direktur-direktur BUMN untuk berdiskusi, melakukan co-creation. Jadi ini bukan kita pintar sendirian, kita bersama-sama develop dengan kawan-kawan BUMN, begitu kita confidence, kemudian kita launch, kemudian kita deploy, dan kita roll out secara lebih masif. Nah, sedikit bicara tentang talent, ini kita juga sudah merapikan konsep talent pool di Kementerian BUMN, di mana source-nya bisa datang dari BUMN sendiri, bisa datang dari kementerian, bisa datang dari profesional. Profesional harap bersabar, sebentar lagi kita akan punya portal khusus untuk mengakomodasi profesional, memasukkan datanya ke situ, sehingga kita akan punya bahan baku yang makin lama makin kaya. Karena menurut kami profesional tidak perlu endorse, ya profesional tidak perlu datang gerilya-gerilya, membawa partai politik, membawa kekuatan dan lain-lain ya. Yang namanya profesional, kita yang akan cari mereka ya. Mudah-mudahan nanti ini sistemnya bisa lebih rapi sehingga kita akan punya talent pool 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah skala ya. Profesional ini bisa kelola bisnis sebesar apa, organisasi sebesar apa. Jadi kapasitasnya. Apakah dia bisa bawa kapal tanker atau dia bisa bawa bajai atau dia bisa bawa bus dan lain-lain. Itu artinya kelas ya. Klasifikasinya itu sebesar apa kapasitasnya. Variabel yang kedua adalah function. Ini orang finance, ini orang IT, ini orang human resources, ini orang cross mobile yang memang bisa berpotensi menjadi dirut, CEO. Dan variabel yang ketiga adalah industri. Ada industri migas, ada plantation, ada pangan, ada farmasi dan lain-lain. Ada orang yang hanya nyaman ada di industrinya. Jadi kita memberikan ruang kepada talent untuk memiliki aspirasi dan kemudian nanti akan kita slot melalui assessment center. Ini orang kapasitasnya besar untuk industri apa dan untuk function apa. Dan kalau kamar-kamarnya penuh, berarti talent kita tersedia banyak di situ. Dan kalau tersedia banyak, kita bisa jual keluar. Kita bisa bekerja sama dengan headhunter, kita bisa bekerja sama dengan profesional lainnya. Tetapi kalau kamarnya kosong, ya empty room, maka kita akan cari dari luar. Dan kita akan publish di portal kita, kamar ini kosong. Silakan profesional yang kira-kira cocok dengan kamar ini, masukkan dong datanya, berkontribusi untuk BUMN dan Indonesia. Jadi saya kira itu yang kami sedang siapkan, dan nantinya talent-talent yang ada di dalam talent pool itu, kita akan dorong untuk melakukan personalized development. Jadi development-nya tidak masif, tidak klasikal, tidak batches, tetapi personalized. Ada learning journey masing-masing talent yang kita akan record, kita akan taruh di dalam platform digital learning-nya kita. Saya kira itu yang ingin saya share. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham dan bisa membantu dalam konteks yang beragam ya. Bisa kasih ide, bisa kasih komen, bisa kasih like ya. Kalau baik beritahu kawan, kalau buruk beritahu kami ya. Kayak rumah makan Padang aja. Nggak perlu kita memperdebatkan mazhab ini, mazhab itu. Ya, cara ini belum tentu benar dan lain-lain. Kita coba aja dulu, ya. Kita belajar dari situ. Kalau perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Dan kami terbuka sekali terhadap ide-ide dari luar dan perbaikan-perbaikan yang disampaikan. Saya kira itu yang ingin saya share. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita untuk memberikan sedikit perspektif tentang bagaimana transformasi di BUMN dalam 1 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memberikan masukan, bisa memberikan endorse, bisa memberikan datanya jika nanti diperlukan dan lain-lain. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alex Denny atas pemaparannya yang sangat inspiratif pada kesempatan kali ini. Pastinya ini sangat bermanfaat Pak bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya agar sejalan dengan arah pembangunan Indonesia di masa mendatang. PKM Consultant siap Pak membantu BUMN untuk support people development. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, dan jika berkenan mudah-mudahan Bapak bisa mengikuti acara ini karena masih ada lagi sharing-sharing yang lain
Ya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.